warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Hidup Sehat TV One. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi di Hidup Sehat. Acara yang bahas seputar informasi kesehatan. Seperti biasa saya tidak sendiri. Bersama partner saya, Khairul Bekti. Halo, apa kabar Khairul Bekti? Dokter Sasa. Iya, nah tadi Kak Bekti, di tayangan tadi kita udah sama-sama melihat tentang luka pada lambung nih, Kak Bekti. Betul. Gitu. Nah, itu kalau luka pada lambung, kalau luka kan kelihatannya kan kalau misalnya jatuh atau apa gitu kan kelihatan berdarah gitu kan. Nah, kalau luka dalam lambung kan di dalam ya. Gimana coba nggak kelihatan soalnya di organ dalam kan. Nah, oleh karena itu kita akan membahas nih lebih lanjut, kita tanya-tanya bersama Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam konsultan. Selamat siang dokter. Selamat siang, salam Ini sehat. Mohon izin ya dok, dokter Sasa tadi buka dulu maskernya karena biar dikenal dulu dok. Dia baru masuk dok, anak baru dok. Ya. Biar ketoplah sama kayak saya gitu dok. Kalau Bekti udah ngetop ya. Iya dong, sambil Bekti harus Kalau tetap bersama ya. sama saya harus ketop dok. Dok, jadi ini ada fakta dan mitos ya. Karena luka kan jatuh berdarah dok. Betul. Nah, kalau luka pada lambung itu ini fakta atau mitosnya nih dok ya. Itu ulu hatinya perih disertai mual hebat serta perut sakit adalah gejala dari luka pada lambung. Fakta atau mitos tuh dok? Jawabannya fakta. Fakta. Gitu Saya cerita dok. ya. Ya monggo dok. Jadi betul disampaikan oleh Bekti tadi bahwa kalau kita jatuh, kaki luka, tangan luka, darahnya kelihatan. Iya. Lecetnya kelihatan. Nah, di lambung tidak terlihat. Makanya patokannya adalah keluhannya. Ya. Keluhannya tadi perih, mual, bisa, semua bisa. Tetapi biasanya yang khas adalah perihnya itu. Perih Di ulu sekitar hati ulu kita bilang hati ya, di itu daerah ya. atas. Nah, Kalau itu di bagian mana sih dok? Biasa kalau itu hati jadi itu di mana kalau dok? kita pegang dari atas itu ada tulang kan? Ya. Nah, lalu tulangnya berhenti di ujung. Oh di ujung. Nah, di bawahnya itu mulai bagian yang lunaknya. bawahnya lunaknya. Itulah daerah lambung. Itu itu lambung. Itu daerah Itu lambung. daerah lambung situ. Oke. Betul. Nah, di kedokteran itu ada istilah yang kita diajari namanya pain, food pain. Nyeri, perih. Lalu dia makan dong biar nggak perih. Habis makan malah tambah perih. Nah, itu salah satu tanda luka pada lambung. Ada lagi nggak tanda yang lain? Yang khas adalah tentunya darahnya. Darahnya kan nggak bisa dilihat di dalam. Betul. Terlihatnya pada saat keluar. Ya, kalau dia muntah, darah, ya jelas. Kalau dia nggak muntah bagaimana? Pada saat buang air besar, keluarnya warnanya hitam. Bukan merah. bukan Karena merah ya, Dok? darah kalau ada di dalam lambung bercampur dengan asam, warnanya jadi hitam. Nah, ada juga kalau yang kayak wasir gitu dok. Nah beda. Oh, bedanya? Kalau wasir merah, kalau karena wasir bukan merah. dari lambung. Karena dari Bawah. Bawah ya. Iya, Oh, baik. betul. Kalau ini dari lambungnya. Jadi kalau misalnya di dalam lambung itu darah bercampur dengan Asam, itu malah jadi hitam ya, Dok? warnanya jadi hitam. Oh, kita Betul. sebenarnya penyebabnya apa sih, Dok? Luka karena apa? Ada kena duri atau apa gitu, Dok? Ya, nah balik ke pelajaran kita nih zaman Ya. dulu. Dulu ada istilah no acid, no ulcer. Nggak ada asam, nggak ada luka. Di lambung kita ada asam. Ya. Jadi dulu pendapatnya ini semua gara-gara asam lambung. Pokoknya asam deh sumber masalahnya. Karena pH di lambung, pH itu derajat keasaman, itu sekitar 2, sama dengan air aki. Nah, tapi lambung ini dindingnya kuat nih. Walaupun asam dia kuat. Tapi suatu saat karena ada penyakit, ada obat dan lain-lain, dindingnya jadi tipis. Lalu terjadilah luka. Itu awalnya. Tetapi kemudian sekitar 85 terjadi perubahan. Ada satu dokter yang saya bilang sih agak-agak sinting ya. Dia menduga ini bukan hanya faktor asam, tapi ada faktor kuman. Dokter ini seorang peneliti dari Australia. Dia minum cairan isinya kuman, namanya Helicobacter. Dia minum, dia nggak ada sakit mah nih. Yeah. Dia minum, lalu seminggu dia mulai mual. Lalu dia diteropong, di endoskopi, ada luka. Jadi muncul teori baru bahwa luka itu bukan hanya karena asam, tapi juga karena kuman. Baik. Begitu. Baik, dokter, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter ya, jadi penyebabnya dia karena ada asam ya dok ya, no acid no ulcer tadi, Iya. jadi lebih beresiko untuk timbulnya luka di Betul. daerah situ. Nah dok, nih masyarakat perlu tahu nih dok, kan katanya kan ada asam dan lambung. Kalau orang-orang kan taunya asam itu pasti berhubungan dengan lambung dan itu penyakitnya MAH atau Iya. GERD ya dok ya.
Nah, bedanya dengan luka pada lambung ini selain tadi kita bisa lihat dari fesesnya yang warna hitam ya. Betul. Itu dari rasa nyeri ya dok. Kadang-kadang Betul. kan masyarakat nyeri itu kan relatif ya dok ya. Ini nyeri banget gitu kan. Apakah ada luka apa gimana? Kalau dari rasa nyeri bedanya tuh masyarakat perlu tahu bagaimana dok? Iya. Sebetulnya kan mungkin di acara-acara sebelumnya kita pernah bahas dispepsia. Iya betul. Jadi penyakit MAH itu, MAH kan artinya lambung ya. Nah itu istilah umum. Ya. Di kami namanya dispepsia. Dispepsia itu dibagi dua, fungsional sama organik. Fungsional itu yang nggak ada apa-apanya, tapi perih. Jadi nggak ada luka, dilihat juga nggak ada luka. Itu namanya fungsional. Nah yang luka ini termasuk organik, termasuk golongan organik karena ada boroknya di dalam. Nah hari ini kita nggak bahas lagi nih fungsional karena udah sering. Betul. Sekarang kita bahas yang organik yaitu yang luka. Apa yang dirasakan? Yang khas tentunya adalah nyerinya tadi. Nyerinya bisa lebih hebat. Kadang-kadang ada yang mengeluh nyerinya itu lagi tidur malam kebangun terus nyeri banget. Nah sebetulnya luka itu bukan cuma di lambung tapi juga di usus halus, usus 12 jari. Jadi area lambung yang besar, di bawahnya usus. Jadi dua-duanya bisa. kalau dipegang tuh di mananya tuh Nah, dok lebih ya? ke bawah. Lebih dari ke bawah situ. lagi? Oh, enggak, jangan sampai sana. Oh, jangan sampai sana. Masih di atas pusar. Masih di daerah sini, di atas Masih pusar daerah lagi. sini, dekat sini. Itu Ini, usus 12 jari. Usus 12 jari. itu Dua-duanya sebelah bisa luka karena asam. Cuma bedanya, tadi kan saya sebut, pain, food pain. Kalau luka Pain, food lambung, pain. habis makan, cepet tuh nyerinya. Aduh kok tambah sakit ya. Nah, kalau usus 12 jari, dia nunggu biasanya 2 jam, baru nyerinya muncul. Jadi lebih lambat daripada lambung. Baik. Jadi kalau misalnya ditahu dari makanan itu kalau misalkan langsung kita makan langsung terasa nyeri, itu berarti kemungkinan ukusnya atau si lukanya itu ada di lambung, tapi kalau misalkan kita habis makan ada waktunya dulu nih 1-2 jam, itu kemungkinan berarti si lukanya itu di Usus 12 12 jari. Nyeri, perih, atau kembung tuh dok? Nyeri. Gimana? Jadi yang dominan adalah nyeri perih. Perih. Nah, bukan kembung. Karena ini kan kembung. luka. Jadi kayak kita luka dikasih makanan, digores sama makanan. Aduh. Nyeri. Kembung ada sebagai tambahannya. Tapi kalau dia sudah luka, dominan adalah nyeri. Oh, baik. Nyerinya Kak Dok. Bekti, Iya, terus ya. diwaspadai ya. Baik. Nah dokter, ini ada fakta atau mitos selanjutnya nih dok. Ya. Nah ini apakah Bekti fakta mitosnya? Oke. Jadi dok, ini terasa panas, seperti terbakar pada tenggorokan dan dada, itu juga gejala luka pada lambung. Fakta atau mitos tuh dok? Jawabannya mitos. Oh mitos, jadi nggak ada hubungannya sama panas tenggorokan. Ini penyakit juga. Iya. Tapi tolong dibedakan. Ini kan kita lagi bahas luka pada lambung nih. Iya. Nah, luka pada lambung kan tadi kita udah ditunjukkan di Ketahuan sini. ya di mana. Di tenggorokan ini lambung nggak nyampe di sini. Nah, di sini kan kerongkongan. Yang disinilah yang disebut sebagai GERD. Oh, kalau itu GERD Gastroesophageal ya. reflux disease. Beda nih. Beda kalau ya, ini Dok. GERD. Jadi kalau panasnya di sini, panasnya di kerongkongan, kemungkinan GERD. Bukan luka pada lambung. Tapi penyebabnya sama. Sama-sama asam lambung. Ya. Baik dok. Oke, baik dokter. Nah ini masyarakat perlu tahu nih dok, kan tadi kan sering dibahas penyebabnya itu adalah salah satunya asam ya dok Betul, ya, lalu betul. rasanya nyeri gitu Iya. ya dok ya. Nah ini ada lagi penyebab lainnya dan gejala yang lainnya nih. Kita akan bahas dokter sesaat lagi. Iya, jadi jangan kemana-mana ya dok ya. Iya. Tetap bersama kami ya dok. Kita juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah tadi kita ngebahas seputar ini ya, penyakit luka pada lambung. Nah, yang mau saya tanyakan adalah luka pada hati, dok. Itu kan biasanya saya tahu tuh dok penyebabnya. Entah ditinggal pacar, dia terlalu bucin, ya kan, gitu. Tapi kalau luka pada lambung itu saya nggak tahu penyebabnya apa, dok. Tolong jelaskan, dok. Iya, jadi ada yang disebut sebagai sebab, ada yang disebut sebagai faktor resiko. Ya. Sebab tadi kan yang dominan adalah asam, kemudian kuman. Nah, sebetulnya tuh semuanya dalam posisi keseimbangan. Ini hari-hari ini lagi hujan. Saya ambil contoh deh, kayak rumah kita. Ada hujan, ada atap, ada genteng. Selama gentengnya kuat, air hujan nggak bocor ke dalam. Hujan sendiri peristiwa alam kan sebetulnya ya normal-normal aja. Tetapi kalau gentengnya bocor, hujan masuk. Lambung kita juga begitu. Kalau dindingnya bocor,
asam itu merusak. Nah, jadi harus ada keseimbangan. Kalau keseimbangan ini rusak, maka terjadilah luka. Kenapa dia bisa rusak? Misalnya karena kuman tadi, Helicobacter. Yang kedua bisa karena obat rematik, obat anti nyeri. Kita sebut NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Itu bisa membuat pelindungnya itu pergi, kemudian dia gampang luka. Mungkin yang banyak dipakai adalah pada orang-orang yang sakit jantung, hipertensi, obat pengencer darah. Namanya umumnya pengencer darah, aspirin misalnya. Itu obat pengencer darah itu membuat pelindung itu juga pergi. Nah, sehingga dia lebih rentan, lebih rawan untuk digerus oleh asam lambung. Faktor lain katanya rokok. Rokok juga membuat lebih rentan lambung itu untuk diserang oleh asam. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi ini. Baik, Dok. Baik dokter, itu tadi kan berarti faktor-faktor yang lain ya dok ya. Ada lagi faktor resiko yang dimiliki oleh seseorang dok? Itu bagaimana dokter? Atau ada penyakit tertentu yang dapat memperberat? Betul. Gitu? Jadi ada faktor resiko yang nggak bisa ditolak. Nomor satu tentunya genetik. Jadi kelihatannya ada faktor keluarga. Ada yang sekeluarga kok rame-rame nih sakit mah. Faktor yang lain adalah punya penyakit. Orang dengan diabetes, orang dengan penyakit ginjal, sakit liver, sirosis, lambungnya itu menjadi lebih tipis lah dalam tanda kutip, sehingga gampang untuk mengalami luka. Baik. Gitu. Baik, Dok, ini ada fakta mitos selanjutnya, Dok. Konsumsi makanan pedas dan juga serta minuman yang mungkin asam-asam gitu, Dok, dan juga tinggi kafeinnya itu juga bisa membuat iritasi pada lambung. Fakta atau mitos, Dok? Maaf, saya jawabnya mitos. Oh, mitos. Karena mungkin berharapnya Kenapa mesti fakta. minta maaf, Dok? Nah, karena pasti nunggu, ini fakta, kita udah Iya, tahu semua karena di nih. Indonesia banyak yang suka pedas bilang oh lambung nggak Iya. boleh pedas tuh, ya Benar-benar. kan? Nah, ceritanya begini, tidak semua makanan yang minuman yang rasanya asam itu kadar keasamannya juga tinggi atau pH-nya rendah. Buat yang dulu sekolahnya IPA, kalau IPS mungkin nggak tahu, kan belajar tuh asam. Makin rendah pH berarti makin asam. Lambung sendiri pH-nya rendah, 2. Nah, jadi kalau makanan itu memang pH-nya rendah, memang ia mengganggu. Tapi belum tentu yang rasanya asam, pH-nya juga rendah. Jadi di sini ada kontroversi. Contohnya nih, saya ambil contoh. Cabai itu ternyata dari penelitiannya justru merangsang keluarnya zat pelindung lambung. Oh, cabai ya. Cabai ternyata ya. Tetapi memang kalau dia sudah luka, perih rasanya. Baik. Tapi kalau orang itu nggak ada luka, sebetulnya aman saja. Yang suka jadi pembicaraan, itu cuka di pempek itu, Benar. itu asam nggak? Ada loh seorang dokter yang meneliti kadar keasamannya. Dapatnya tuh pH-nya sekitar 4. Lebih tinggi daripada lambung. Jadi nggak terlalu asam banget. Nah, ada lagi penelitian yang menarik di Singapura. Dia meneliti ras Melayu, Cina, India. Orang Melayu, orang India, cabainya banyak kan? Ternyata mereka dapatkan yang sakit luka lambung lebih banyak orang Chinese, Cina. Yang cabainya nggak setinggi orang India sama orang Melayu. Jadi nggak seiring cabai tinggi berarti asam. Tetapi kalau sudah luka dikasih cabai memang perih. jadi perih. Betul. Karena sudah luka dulu ya. Iya, Baru. Oh, betul. perihnya bukan gara-gara cabenya, tapi Betul. karena memang ada luka di lambung. Betul. Lambungnya gitu ya, Dok. Wah, jadi mengerti jadinya ya. Hebat Baik, dokter. banget ini. Nah dok, ini bagaimana dengan telat makan dok? Nah banyak kan biasanya suka skip sarapan kan? Iya. Atau nggak telat makan karena sibuk. Kebiasaan terlambat makan nih dok. Katanya dapat memicu terjadinya luka pada lambung nih dok. Masyarakat perlu tahu dok, fakta atau mitos dokter? Saya jawab fakta dulu deh. Fakta. dulu. Nggak pakai maaf. Oh ya. Karena ada pendapat bahwa kalau makan itu teratur, jadi teratur makan itu, pola asam keluar, pola perlindungannya itu lebih bagus. Tapi kalau makannya acak-acakan, kapan asam itu mau keluar, kapan asam itu keluarnya sedikit, itu jadi nggak teratur. Baik. Jadi teorinya gini, kalau kita makan, asam itu pasti keluar. Sama aja kalau kayak kita makan permen, air liur kita itu kan keluar. Nah, begitu makan masuk, asam itu juga keluar. Nah, kalau polanya misalnya
pagi makan, ada kecenderungan asam itu akan naik pagi. Makannya nggak ada. Iya. Jadi lalu si asam ngapain? Ya udahlah gua rusak aja nih lambungnya. Jadi gitu. mau makan nggak makan, jadi tubuh kita tuh udah kayak punya jam biologi Iya, sendiri ya betul, dok ya. betul. Jadi mau ada makan atau enggak, kalau udah teratur si asam tetap keluar. Iya, Kalau nggak ada gitu. makanan ya lambung itu yang kekikis ya dok Iya, ya. betul. Nah nih dok, Kak Dokti. apa namanya, kalau seketika nih lagi sakit ya dok ya, itu bisa diatasi dengan gimana dok? Kalau misalnya Nah. secara darurat, minum Iya. air hangat kah, minum air Iya. putih, air dingin, es batu, gimana dok? Betul. Kalau lagi sakit, apa yang harus dilakukan? Yang paling, ini agak beda dengan GERD. Kita suka menganjurkan air hangat. Iya. Tapi kalau lambung, asam luka, kita bicara luka lambung, jangan air hangat, air biasa saja. Oh, biasa. Nah, sekarang pertanyaannya obat apa? Obatnya kan banyak nih gitu. Ada obat yang di warung, yang sirup-sirup, Ya. ada yang kapsul anti asam. Untuk kondisi darurat, cepat, waduh malam kebangun. Ya. Saya selalu anjurkan pakai yang sirup anti asam. Sirup anti asam. Sirup anti asam itu kan sebetulnya basa ya. Kalau kita coba deh lihat di kemasannya, itu ALOH, MgOH, itu basa. Sementara lambungnya asam. Nah, kita belajar dulu asam ini dinetralisir oleh basa. Basa. Untuk jangka panjang jangan yang ini. Minumlah kapsul yang mengurangi produksi asam. Omeprazol, lansoprazol, banyak deh jenisnya. Supaya semprotan asam ini berkurang. Jadi kalau saya balikin tadi kembali ke hujan, ya, kalau hujannya turun, kemudian bocor, yang sirup itu kita pakai payung deh, darurat nih. Tapi nanti jangka panjang kita cari pawang hujan supaya hujannya nggak keluar. gitu. Itulah kapsul omeprazol, lansoprazol. Itu diminum tuh berhari-hari, berminggu-minggu. Omeprazol. Sampai lukanya nutup. Sampai untuk jadi ada pertolongan saat kita lagi sakit dan ada untuk pencegahannya. Memulihkan jangka Ya, itu panjang. beda obatnya ya. Iya. Oke. Nah ini dok, kalau untuk standby gitu, ya obat gitu dok di rumah, cari obat anti asam gitu ke apoteknya gitu atau gimana dok? Obat anti asam yang itu kan banyak iklannya ya. Kayaknya saya nggak boleh sebut di Iya. sini. Di warung juga ada gitu. Obat mah gitu yang gitu. banyak di Obat mah iklan-iklan. aja gitu, nggak apa-apa dok? Bilang aja obat mah gitu, udah Oh, tahu lah oke. gitu. Saya Obat bukti mah nggak ada aja. sih iklan obat mah. Kalau ada saya sebut. Ada dok. Nah Wah. kalau yang standby di rumah yang tablet atau yang sirup apa yang dikunyah dok? Atau yang cair Ya, dok? yang tablet itu biasanya dianjurkan dikunyah Ya. supaya hancur masuk ke dalam. Atau ada juga yang sirup. Lebih baik kelihatannya yang sirup, tapi yang mana saja sih boleh untuk kondisi darurat. Oh gitu dok. Baik, begitu. Nah, bedanya bang ada dok? Maksudnya antara yang tablet sama yang sirup gitu dok? Kalau yang tablet kan dia harus kunyah dulu. Ya. Kadang-kadang nggak terlalu hancur. Kemudian masuk ke dalam. Kalau yang sirup kan tinggal Iya benar. tenggak Lebih aja masuk ke dalam. efektif yang mana dok? Yang sirup harusnya. Yang sirup ya. Oh. Kadang yang saya sirup. anjurkan pasien simpan yang sirup ini, taruh di rumah, di kulkas. Nah, orang yang udah biasa kambuh tuh dia berasa malam bangun ya cari minum gitu. Siap. Baik dokter. Nah ini ada efek khusus nggak dok, efek samping bagi penderita luka lambung di masyarakat, perlu tahu dokter. Jika dibiarkan terus, Ya, bagaimana tuh dok? Efek terburuknya kan itu bisa berbahaya ya? Ya, ya. Efek yang terburuk dari luka lambung adalah istilahnya perforasi. Tuh. Perforasi itu bocor lambungnya. Waduh, ya Allah. Jadi ini kan lambung nih satu Iya. lapisan, luka makin dalam, terus bocor. Kalau bocor nggak bisa pakai obat, harus operasi. Operasi ya, aduh, mahal Harus lagi operasi. ya Itu dok. efek yang terburuk dari luka lambung. Kalau Baik. bocor apa yang terjadi? Jadi asamnya keluar-keluar gitu dok? Isi lambung ini kan kayak balon ya di dalam sini, di dalam rongga perut. Jadi isi perutnya ya keluar ke dalam rongga, lari kemana-mana. Ini kondisi emergensi, harus ke rumah sakit. Berbahaya dok ya, penanganannya Berbahaya. akan sangat jauh lebih rumit iya. daripada pencegahan Kak Betul. Dokter gitu. Baik dokter, nah ini tips untuk masyarakat dok agar supaya tidak terjadi luka pada lambung nih dok, karena udah luka tadi akibatnya bahaya. Bagaimana nih dokter? Terima kasih. Ya, tips untuk masyarakat tentunya saya agak beda. Saya tidak pakai daftar pantangan, tapi saya minta lihat faktor apa saja yang membuat sakit mah istilah umumnya ini muncul. Saya selalu bilang ada orang yang karena faktor makanan, faktor obat, faktor stres dan lain-lain. Tapi biasanya yang berisiko adalah yang minum obat rematik, minum obat pengencer darah, yang tadi sakit diabetes dan lain-lain. Nah, kalau ada sakit mah seperti ini makin berat, tolong ke dokter. Kita punya daftar yang disebut sebagai alarm simptom. Alarm simptom itu
tanda bahaya. Tanda-tanda ya. Nah, apa itu tanda bahaya? Dia buang air warna hitam, muntah warna hitam, makin pucat, berat badannya turun, HB-nya turun. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan endoskopi, teropong, untuk melihat benar nggak ada luka di dalam, ada nggak kuman helikobakternya. Karena dengan mengobati helikobakter, luka itu lebih cepat sembuhnya. Ya, Oh, kan sorry. salah satu penyebabnya Kuman tadi ya. itu dapat dari mana sih dok biasanya? Kalau kuman? Dari makanan, dari lingkungan. Hygiene ya dok ya, lebih Iya, pada betul. hygiene, kebersihan gitu. Baik, terima Betul. kasih banyak dok atas Sama-sama. informasinya. kasih, Saya dokter. jadi tahu, jadi paham ternyata luka pada hati doang ya dok ya. Nanti kita Ada bahas luka pada lambung. hati Oh luka berdua pada aja hati ya. kita bahas ya. Lain lagi ya dok. Oke dokter, nah sesaat lagi kita akan membahas soal susu nih pemirsa. Karena hari ini hari susu sebenarnya Kak Oh Bekti. gitu. Ada air susu. Selain juga hari ini hari Pancasila juga ya. Pancasila, Mari kita betul. libur ya hari ini ya. Iya, begitu. Kita kan bahas tentang susu. Nah, susu yang seperti apa yang konsumsi yang baik dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Saat lagi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.